Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas 5A. Nah anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih, mata pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pernapasan hewan dan manusia. Apakah anak-anak sudah tahu apa saja organ pernapasan yang terdapat pada hewan dan pada manusia? Ayo kita pelajari bersama tentang apa saja ya organ pernapasan yang terdapat pada hewan dan juga manusia. Yang pertama, sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis habitatnya atau tempat hidupnya. Alat pernapasan hewan terdiri atas paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Hewan yang bernapas dengan paru-paru diantaranya ada mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Ikan bernapas dengan insang, cacing bernapas dengan kulit, dan belalang bernapas dengan trakea. Anak-anak, berikut ini beberapa jenis pernapasan pada hewan. Yang pertama, pernapasan pada mamalia atau hewan menyusui. Alat pernapasan utama pada hewan mamalia adalah paru-paru. Mamalia disebut juga sebagai hewan menyusui. Mamalia pada umumnya hidup di darat, namun ada juga mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda, dan masih ada banyak lagi mamalia yang lain. Sedangkan mamalia yang hidup di air diantaranya ada paus, duyung, lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia yang ada di darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sekarang silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Berikut Ibu berikan contoh, salah satu contoh organ pernapasan pada hewan mamalia. Nah, di sini ada contoh gambar pernapasan atau organ pernapasan pada kuda. Silakan anak-anak perhatikan. Anak-anak, pada mamalia air hidupnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Contohnya yaitu ada paus dan lumba-lumba yang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Agar dapat bernapas, sesekali paus atau lumba-lumba akan muncul ke permukaan air untuk mengambil udara. Yang kedua, pernapasan pada ikan. Anak-anak, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk seperti sisir yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala dan dilindungi oleh tutup insang. Insang ikan terdiri atas 4 pasang, warnanya merah darah,
letaknya di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang terlindungi oleh gelambir yang disebut tutup insang. Setiap insang terdiri atas tulang melengkung yang menopang filamen, yaitu tonjolan daging lembut mirip gigi sisir. Filamen memiliki selaput halus yang disebut lamela yang mengandung ribuan pembuluh darah kapiler. Nah, anak-anak, berikut Ibu berikan contoh gambar tentang pernapasan pada hewan, yaitu pada ikan. Bisa anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, di situ bisa anak-anak perhatikan sendiri. Berikut ini adalah contoh gambar pernapasan pada ikan. Anak-anak, ketika ikan membuka mulutnya, rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Lamela menarik oksigen dari air. Selanjutnya, lamela melepaskan karbon dioksida dari darah dan melepaskannya ke dalam air. Ikan akan menutup mulutnya, tutup insang membuka, sehingga air terpompa melewati insang dan keluar melalui rongga insang. Ikan memiliki gelembung renang. Gelembung renang tersebut digunakan oleh ikan untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turunnya. Untuk ikan yang hidupnya di lumpur seperti belut, lele, gabus, dan gurame, mempunyai lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Labirin tersebut anak-anak berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pernapasan pada burung. Burung bernapas melalui hidung, masuk ke tenggorokan, lalu ke pundi-pundi kantong udara, dan akhirnya sampai ke paru-paru. Pundi-pundi udara tersebut anak-anak berfungsi untuk tempat penyimpanan udara yang digunakan untuk bernapas ketika terbang mengepakkan sayapnya. Pundi-pundi atau kantong udara tersebut akan terisi kembali ketika burung sedang melayang atau sedang tidak mengepakkan sayapnya, atau ketika hinggap di suatu tempat. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu berikan contoh gambar tentang organ pernapasan yang terdapat pada burung. Silakan anak-anak perhatikan ya. Yang keempat, pernapasan pada reptil. Reptil termasuk hewan yang bernapas menggunakan paru-paru ya anak-anak ya. Beberapa contoh hewan reptil diantaranya ada ular, buaya, kadal, cecak, biawak, dan masih banyak hewan reptil lainnya. Sebagian besar reptil hidup di darat sehingga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Namun anak-anak, ada juga reptil yang menghabiskan sebagian waktunya di air, misalnya buaya. Buaya juga bernapas dengan paru-paru, namun buaya memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga tidak kemasukan air ketika buaya tersebut berada di dalam air. Udara pernapasan masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan. Untuk reptil yang sering berkembang di air, contohnya ada buaya, jubang hidungnya akan ditutup sewaktu menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, berikut ini Ibu berikan salah satu contoh organ pernapasan pada hewan reptil, yaitu pada ular. Nah, silahkan anak-anak perhatikan di situ gambarnya ya. Yang kelima, ada pernapasan pada amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yang artinya dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Oleh karena itu anak-anak,
katak disebut sebagai hewan amfibi. Katak juga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Katak bermetamorfosis dari telur, berudu, atau kecebong, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Alat pernapasannya pada saat muda dan dewasa berbeda ya anak-anak ya. Anak katak disebut berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang sebab tinggal di dalam air. Setelah dewasa, katak akan tinggal di darat. Alat pernapasan katak dewasa berganti menjadi paru-paru. Tadi kan anak katak atau berudu atau biasa disebut kecebong itu bernafas menggunakan insang. Kemudian ketika sudah dewasa, katak dewasa akan berganti alat pernapasannya menjadi paru-paru. Anak-anak, di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas. Oksigen dan karbon dioksida diserap serta uap air dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga dapat bernapas dengan kulitnya. Itulah sebabnya kulit katak selalu kelihatan basah untuk mempermudah menyerap oksigen. Nah, berikut ini alat pernapasan pada kecebong atau berudu dan juga pada katak dewasa. Yang keenam, pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus ya anak-anak ya. Cacing tanah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui permukaan kulit secara difusi untuk menjamin penyerapan udara oleh darah. Permukaan pernapasan harus selalu basah dan berlendir. Nah, oleh karena itu, cacing suka berada di tempat yang lembab supaya tubuhnya atau permukaan tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, berikut ini anak-anak gambar dari alat pernapasan cacing. Yang ketujuh, pernapasan pada serangga. Anak-anak, serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Udara keluar masuk melalui lubang-lubang di kedua sisi tubuhnya. Lubang-lubang pernapasan tersebut anak-anak dinamakan spirakel. Pada setiap ruas tubuh terdapat sepasang spirakel, yaitu sebuah di sebelah kiri dan sebelah lagi ada di sebelah kanan. Spirakel selalu terbuka dan merupakan muara pembuluh-pembuluh trakea. Gerakan otot tubuh yang teratur pada serangga menyebabkan keluar masuknya udara pada tubuh. Nah, berikut ini terdapat contoh beberapa serangga, diantaranya ada nyamuk, lalat, rayap, belalang, dan kupu-kupu. Dan juga selain itu anak-anak masih banyak lagi contoh serangga ya. Nah, berikut ini Ibu berikan salah satu contoh organ pernapasan pada serangga, yaitu pada lebah madu. Nah, silakan di situ anak-anak perhatikan ya. Alat pernapasannya ada apa saja. Di situ ada spirakel. Kemudian dari spirakel itu ada spirakel toraks dan ada spirakel abdomen. Silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut. Tadi kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, pernapasan merupakan ciri utama makhluk hidup. Pengambilan oksigen atau O2 dari udara dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 serta uap air H2O dari dalam tubuh dinamakan proses pernapasan atau respirasi. Proses pembakaran makanan di dalam tubuh memerlukan oksigen. Proses pembakaran
dalam tubuh tersebut menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan tentang beberapa sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, berikut ini adapun urutan proses pernapasan pada manusia, yaitu dari rongga hidung ke trakea, ke bronkus, ke bronkeolus, dan ke alveolus. Anak-anak, organ pernapasan manusia. Pernapasan manusia melewati beberapa organ, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada organ hidung. Hidung merupakan alat pernapasan terluar. Nah, lubang hidung berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung, udara mengalami 3 perlakuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, udara pernapasan disaring melalui bulu-bulu hidung. Yang kedua, udara pernapasan disesuaikan dengan suhunya oleh selaput lendir. Dan yang ketiga, udara pernapasan diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Nah, berikut ini anak-anak, bisa anak-anak perhatikan organ pernapasan yang terdapat pada hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Letaknya tepat di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke kerongkongan. Selain penting bagi pencernaan, faring juga mempunyai peran penting bagi sistem pernapasan. Udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Nah, berikut ini anak-anak beberapa organ atau gambar dari organ faring. Selanjutnya ada laring. Laring seringkali disebut dengan nama pangkal tenggorokan atau kotak suara. Laring tersusun atas beberapa tulang rawan yang membentuk jakun, dan pangkal tenggorokan terdapat katup pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan epiglotis. Fungsinya yaitu pada waktu menelan makanan, katup pangkal melipat ke bawah menutupi laring, sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Sedangkan ketika bernapas, epiglotis justru akan membuka sehingga udara dapat masuk. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Selain itu, pada pangkal tenggorokan juga terdapat selaput suara atau lebih kita kenal dengan namanya pita suara. Nah, berikut ini anak-anak gambar dari organ pernapasan laring. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau biasa disebut trakea. Batang tenggorokan tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin atau gelang. Pada dinding tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Selaput ini berfungsi untuk menolak benda yang akan masuk ke paru-paru. Nah, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara. Pita suara tersebut akan bergetar ketika udara dari paru-paru melewatinya. Keadaan ini anak-anak akan menghasilkan suara. Nah, berikut ini anak-anak gambar dari organ pernapasan yaitu batang tenggorokan atau trakea. Bisa anak-anak perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya ada cabang batang tenggorokan atau biasa disebut bronkus. Anak-anak, pada bagian ujung bawah tenggorokan terdapat percabangan atau disebut bronkus. Bronkus
berfungsi untuk menghubungkan antara batang tenggorokan dengan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Bronkus bercabang-cabang di dalam paru-paru yang berbentuk bronkeolus. Berikut ini anak-anak gambar dari organ pernapasan yang disebut sebagai cabang batang tenggorokan atau bronkus. Selanjutnya ada bronkeolus. Cabang batang tenggorokan bercabang-cabang, lagi yang disebut anak cabang batang tenggorokan atau disebut bronkeolus. Jadi bronkeolus adalah anak cabang batang tenggorokan ya anak-anak ya. Bronkeolus yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri bercabang 2. Pada ujung bronkeolus terdapat gelembung udara yang disebut alveolus. Nah, berikut ini anak-anak gambar dari organ pernapasan bronkeolus atau anak cabang batang tenggorokan. Bisa anak-anak perhatikan di situ ya gambarnya ya. Yang selanjutnya anak-anak ada alveolus. Alveolus menjadi saluran akhir dari alat pernapasan pada manusia yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus dindingnya tipis dengan kondisi lembab dan saling berlekatan dengan kapiler-kapiler darah. Pada alveolus terdapat satu lapis sel epitelium pipi dan di tempat inilah udara hampir langsung bersentuhan dengan darah. Di dalam alveolus ini anak-anak terjadi pertukaran gas O2 dari udara yang dihirup ke sel-sel darah, sedangkan CO2 dari sel-sel darah dikeluarkan ke ruang terbuka. Jaringan yang ada di dalam alveolus akan melaksanakan fungsi sekunder. Selain itu, alveolus juga menjadi tempat zat yang dihirup seperti obat-obatan, patogen, dan bahan kimia lainnya. Berikut ini merupakan gambar dari organ pernapasan alveolus. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan jaringan otot pada organ paru-paru. Letaknya ada di bagian bawah yang memiliki kubah dan itu menjadi langkah awal pernapasan dimulai. Ketika bernapas menarik atau disebut inspirasi, udara diafragma akan berkontraksi, mendatar, dan ditarik ke bawah. Gerakan ini anak-anak menyebabkan meningkatnya ruang pada paru-paru dan membuat udara akan ditarik masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari gerakan ini nantinya akan memicu pernapasan perut pada manusia. Sebaliknya anak-anak, ketika kita mengeluarkan napas atau biasa disebut ekspirasi, diafragma akan membuat ruang pada paru-paru menjadi sempit sehingga udara didorong keluar. Nah, berikut ini merupakan gambar diafragma, yaitu yang ada di sebelah kiri berupa ekspirasi atau ekspirasi atau mengeluarkan napas. Yang sebelah kanan itu ada inspirasi atau penarikan nafas. Yang selanjutnya paru-paru atau pulmo. Paru-paru manusia berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau yang biasa disebut lobi. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dilindungi selaput pelindung yang disebut pleura. Paru-paru tersusun atas kurang lebih 300 juta alveolus gelembung paru-paru. Anak-anak, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat udara yang dihirup sampai di alveolus, oksigen akan melewati dinding kapiler darah dan diikat oleh hemoglobin atau biasa disebut Hb darah. Selanjutnya, darah tersebut akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh.
Nah, berikut ini anak-anak bisa anak-anak perhatikan dari organ paru-paru ya. Di situ ada trakea, ada bronkus, ada bronkeolus, dan lain-lainnya. Tadi kita sudah belajar tentang organ pernapasan manusia. Selanjutnya, berikut ini anak-anak terdapat mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri atas dua tahap, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses pengambilan nafas, sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran nafas. Pada manusia terdapat dua macam mekanisme pernapasan, yaitu ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Yang pertama, ada pernapasan dada. Pernapasan dada anak-anak adalah pernapasan yang terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Terjadinya pernapasan dada ditandai dengan pengembangan dan pengempisan rongga dada. Biasanya kan anak-anak kalau bernapas itu pasti dadanya akan mengembang dan mengempis ya anak-anak. Itu disebut sebagai pernapasan dada. Nah, berikut ini hal-hal yang terdapat pada pernapasan dada. Yang pertama, inspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan tulang dada terangkat. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil dan menyebabkan udara di luar yang memiliki tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ada ekspirasi. Terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang-tulang rusuk dan dada turun kembali pada kedudukan semula. Hal itu mengakibatkan rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan terjadi peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru. Kemudian anak-anak, udara akan terdorong keluar pada tubuh melalui hidung. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari pernapasan dada. Bisa anak-anak perhatikan di situ ya. Yang sebelah kiri itu merupakan langkah inspirasi. Yang kedua, yang sebelah kanan itu adalah langkah ekspirasi. Selanjutnya, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi dengan menggunakan diafragma. Terjadinya pernapasan perut ditandai dengan pengembangan dan pengempisan perut. Nah, berikut ini langkah-langkah pernapasan perut. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi akan terjadi jika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya mendatar. Keadaan ini menyebabkan rongga perut turun, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang serta tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil. Hal tersebut anak-anak akan mengakibatkan udara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi adalah terjadi jika otot diafragma berelaksasi sehingga letaknya kembali ke kedudukan semula, yaitu letaknya agak melengkung. Nah, kondisi ini mengakibatkan rongga perut kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar. Hal tersebut anak-anak akan mengakibatkan udara keluar dari tubuh. Nah, berikut ini anak-anak langkah dari pernapasan perut. Yang sebelah kiri itu adalah inspirasi dan yang sebelah kanan yaitu ekspirasi. Untuk tugasnya, silakan anak-anak buka buku LKS tema 2 halaman 40. Nah, di situ ada tugas muatan IPA bagian 1 soal pilihan ganda dan bagian 2 soal isian. Silakan anak-anak kerjakan soalnya bagian 1 dan bagian 2 yaitu pilihan ganda dan isian. Boleh anak-anak kerjakan di buku LKS atau bisa anak-anak kerjakan di buku tulis. Jika dikerjakan di buku tulis, maka soalnya harus disalin ya.
Apakah ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan? Nanti jika ada pertanyaan silahkan anak-anak tanyakan melalui chat WA pribadi Ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.